Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Selasa 17 Oktober 2023. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mantan Gubernur Sumatera Utara ke-15 Dato Sri Haji Syamsul Arifin siang tadi sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia bagian Barat meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Syamsul Arifin menghembuskan napas terakhir di usia 71 tahun di RSPAD Jakarta Pusat setelah menjalani perawatan selama 10 hari akibat penyakit yang dideritanya. Rencananya jenazah Syamsul Arifin akan dibawa hari ini ke kampung halaman di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Syamsul Arifin adalah politikus yang menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara sejak 16 Juni 2008 sampai 21 Maret 2011. Dalam suku Melayu, Syamsul Arifin memiliki gelar Datuk Lelawangsa Sri Hidayatullah, putra Melayu sahabat semua suku. Syamsul Arifin adalah Gubernur Sumatera Utara pertama yang terpilih melalui pemilihan umum secara langsung seiring dengan perubahan demokrasi di Indonesia. Sebelum menjabat Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin menjabat sebagai Bupati Langkat periode 1999 sampai 2004 dan Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MAPMI). Syamsul Arifin juga sangat dekat dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga julukan sahabat semua suku sampai saat ini sangat melekat. Selamat jalan Pak Syamsul Arifin, karyamu dan kebaikanmu menjadi semangat bagi kami untuk membangun Sumatera Utara menjadi lebih maju. Wafatnya mantan Gubernur Sumatera Utara ke-15 Dato Sri Haji Syamsul Arifin siang tadi menjadi kehilangan sosok tokoh masyarakat Sumatera Utara yang berperan dalam menjaga kerukunan umat dan pembangunan ekonomi yang lebih baik. Berikut tanggapan sejumlah masyarakat atas wafatnya almarhum Syamsul Arifin. Seorang mantan wartawan sejak tahun 74 sampai 81 menjadi koresponden harian, salah satu harian di Sumatera Utara, Harian Sinar Pembangunan, koresponden di Langkat, yang juga pernah menjadi anggota PWI Sumatera Utara. Tentunya PWI dan SPS Sumatera Utara turut berduka cita dan merasa kehilangan seorang abang, seorang bapak, seorang panutan kami yang selalu membimbing kami. Kami mendoakan semoga almarhum diampuni semua dosa-dosanya, diterima semua amal ibadahnya, dilapangkan kuburannya, dijauhkan dari sisa-sisa kubur. Sabtu sekitar pukul 1 tadi wafatnya katanya di Jakarta. Sosok Pak Syamsul ini dikenal sebagai pemimpin yang humoris, tapi dia juga suka membantu rakyat yang kurang mampu, rakyat kecil. Kita juga tahu kalau Pak Syamsul ini udah lama sih sakit sebenarnya, jadi kita turut berduka lah. Jadi yang merasa kehilangan emang warga Sumatera Utara ini? Ya, kita kehilangan lah sosok Pak Syamsul ini kan juga salah satu sosok tokoh adat Melayu juga di Langkat, Sumatera Utara. Pemilu yang akan datang kita memang sangat mengharapkan, terlepas dari kesalahan beliau yang mungkin kita tidak tahu masalah politik, tapi terlepas dari kebaikan beliau kepada masyarakat. Beliau sangat dermawan, sangat peduli kepada masyarakat kelas bawah, terutama kita orang yang tidak punya. Beliau sangat peduli, sangat ringan tangan untuk bersedekah, itu memang beliau. Dan harapan kita untuk mungkin calon gubernur yang akan datang, kita sangat mengharapkan, terlepas dari sifat politik, kita sangat mengharapkan ada bapak pembimbing kita, bapak atasan kita seperti beliau. Menurut kita kawan-kawan ini dia orang baik lah. Pernah nggak dapat ini dia bantuan dia atau bagaimana gitu? Oh, nggak pernah kalau secara langsung. Nggak pernah.
Tapi menurut abang semasa dia memimpin itu seperti apa gitu orang? Ya di luar daripada kasusnya kita tahu ya kan pastinya dia orangnya baik lah, tahu kita gitu kan, dermawan ya kan, suka bantu orang kan. Suka bantu orang kecil juga ya bang? Iya. Jadi istilahnya kita sebagai warga Sumut merasa kehilangan juga? Iya, ada pastinya itu kan. Kita ke informasi lain, pemirsa Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan membongkar sindikat narkoba jaringan internasional Malaysia-Indonesia yang masuk dari jalur laut Kabupaten Batubara. 2 kurir dan 1 pengendali beserta barang bukti narkoba seberat 65 kg berhasil diamankan petugas. Inilah video detik-detik penangkapan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan ketika mengejar 2 kurir narkotika yang membawa narkoba jenis sabu seberat 65 kg di kawasan perkebunan sawit Jalinsum, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara. Sabu seberat 65 kg asal negara Malaysia ini masuk melalui jalur laut Batubara dan hendak diedarkan di wilayah Kota Medan. Tidak hanya menangkap 2 kurir dengan inisial S dan B, petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan juga menangkap seorang pengendali narkoba jaringan internasional bernama Emi alias Bustami di kawasan Pelabuhan Tanjung Tiram, Batubara. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP John Rakuta Sitepu menjelaskan pengungkapan yang dibantu oleh Sat Samapta Polres Batubara ini berawal dari pengungkapan petugas pada bulan Maret 2023 yang lalu. Kami berhasil mengungkap dengan jumlah BB 68 kg. Dari situ kita terus melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap jaringan yang ada yang mengatur peredaran narkoba ini. Sehingga kita dapat memperoleh informasi bahwa akan ada lagi pengiriman narkotika jenis sabu dalam jumlah yang cukup besar dari Malaysia masuk ke Indonesia dan tujuannya untuk diedarkan di Kota Medan. Dalam pengungkapan kali ini, Satres Narkoba Polrestabes Medan berkoordinasi dengan Polda Sumatera Utara dan Bareskrim Polri untuk dapat membongkar sindikat narkoba jaringan internasional. Ketiga tersangka yang memiliki peran berbeda ini dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terancam hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Pemirsa, Satreskrim Polres Langkat menangkap seorang pria berinisial BS yang tega membakar istrinya hingga kritis. Pelaku yang kabur usai melancarkan aksinya ditangkap petugas di kawasan Aceh, Tamiang. AN, korban pembakaran oleh suaminya, mendapatkan perawatan intensif di ruang unit pelayanan khusus luka bakar Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Wajah dan leher korban mengalami luka parah dengan kerusakan jaringan kulit mencapai 13% dan luka bakar lainnya di tangan kiri dan paha. Kejadian tersebut dilakukannya pelaku di rumahnya di kawasan Kabupaten Langkat. Usai melakukan aksinya, pelaku kemudian langsung melarikan diri. Hasil interogasi sementara menyebut tersangka tega membakar korban karena cemburu. 2 hari sebelum peristiwa, korban dan tersangka terlibat cekcok yang mengakibatkan korban pergi dari rumah. Saat korban hendak dijemput bersama bayinya yang baru berusia 3 bulan, pasangan suami istri itu kembali ribut dan korban pun menolak pulang. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan setelah pihaknya mendapatkan laporan terkait peristiwa tersebut, Satreskrim Polres Langkat langsung melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku di tempat pelariannya di kawasan Aceh, Tamiang. Kasus itu berawal dari motif kecemburuan si suami terhadap istri yang menjadi korban. Kenapa belum itu? Belum. Kondisinya masih membutuhkan perawatan yang intensif, jadi kita masih menunggu kira-kira sampai proses penyembuhan dari korban, dan saat ini pun juga penyidik masih terus berkonsultasi dengan tim medis yang ada di rumah sakit. Pemirsa, anggota DPRD Sumatera Utara Zainuddin Purba menggelar aksi unjuk rasa tunggal di depan kantor Polda Sumatera Utara kemarin. Ia meminta Kapolda Sumatera Utara untuk serius dalam memberantas barak narkoba di wilayah Tanjung Pamah, Kabupaten Deli Serdang.
Zainuddin Purba menduga barak narkoba yang pernah digerebek dan dihancurkan oleh petugas gabungan Polrestabes Medan kembali beroperasi. Hal ini diperkuat dengan bukti dari rekaman udara yang dilakukannya beberapa waktu lalu yang memperlihatkan aktivitas para pekerja yang diduga membuat barak baru. Ia merasa khawatir dengan dibangunnya barak baru narkoba tersebut di kawasan tempat tinggalnya dapat memicu tingkat kriminalitas semakin tinggi. Dirinya pun berharap Kapolda Sumatera Utara serius dalam memberantas narkoba demi menyelamatkan generasi penerus bangsa. Kita masih terus berharap Bapak Kapolda betul-betul kerja memberantas narkoba. Tetapi yang saya lihat, 1 bulan pasca rapat terbatas di Istana Negara, barak narkoba di dekat rumah saya masih beroperasi dengan aman, nyaman, tanpa ada tindakan hukum atau tindakan apapun dari Polda Sumatera Utara. Bertepatan dengan peringatan Hari Pangan Sedunia, Pemkab Labuhan Batu Utara menggelar gerakan pangan murah untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan di pasaran. Ratusan warga sejak pagi tadi antusias mendatangi bazar pangan murah yang dilaksanakan di halaman kantor Dinas Pertahanan Pangan Desa Damuli Kebun Kecamatan Kuala Hulu Labuhan Batu Utara. Adapun kebutuhan pangan yang dijual seperti gula pasir dengan harga Rp13.000 per kilogram, minyak goreng Rp12.000 per liter, telur ayam ras isi 30 butir dengan harga Rp42.000, beras SPHP medium isi 5 kg dengan harga Rp53.000 per karung dan aneka ragam sayur serta jajanan dari UMKM dijual. Salah seorang warga Esboru Simanjuntak merasa sangat senang dan bersyukur dengan adanya gerakan pasar murah dan berharap kedepannya kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan. Ya, kedepannya ya kalau ada begini terus lanjutkan, ya kita pun mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan. Ada pasar murah, membantu masyarakat yang kecil. Jadi sekarang yang mahal itu di pasaran itu harga apa aja, Bu? Ya beraslah terutama sama pangan terutamanya Gula ya. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Labura Muhammad Asril menjelaskan bahwa dalam rangka memperingati HPS ini Pemkab Labura mendapat amanah dari Bapanas melokasi dana gerakan pangan murah yang disponsori dari Bulog Rantau Prapat berupa beras, gula pasir dan minyak makan. Sedangkan telur ayam ras merupakan partisipasi dari pengusaha serta aneka sayuran juga jajanan dari kelompok tani dan UMKM PKK. Asisten Ekonomi Pembangunan Labuhan Batu Utara mengatakan dengan gerakan pangan murah ini pihaknya berharap agar kedepannya dapat menekan kenaikan harga di pasaran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Pertama, kami mengapresiasi kepada pemerintah pusat melalui Bapanas yang telah mengalokasikan kegiatannya di Kabupaten Labuhan Batu Utara ini. Kemudian juga kepada masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu Utara ini, kita berharap melalui kegiatan gerakan pangan murah ini dapat membeli panganan dan makanan-makanan yang ada disediakan yang dijual di tempat ini yang tentunya harganya di bawah harga pasar. Ya, pemirsa, informasi tentang ulos sepanjang 1.000 meter akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Para korban harus berani melapor karena sudah ada ruangan dan petugas yang tepat untuk memberikan penanganan dan perlindungan yang terbaik bagi korban. Saya dilecehkan, Ibu. Mohon diceritakan, kami akan proses. Dalam Undang-Undang TPKS, tidak ada lagi ruang bagi pelaku kekerasan seksual lolos dari hukuman. Semua harus diproses di pengadilan. Damai saja bisa kan? Tidak bisa, Ibu. Undang-Undang TPKS ini juga memastikan
keterangan saksi dan korban disertai satu alat bukti sudah cukup menjebloskan pelaku ke penjara. Undang-Undang TPKS berlaku 9 Mei 2022. Ini wujud negara hadir untuk melindungi hak korban. Untuk itu, jangan takut untuk melapor. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Ulos Nasional, kain ulos sepanjang 1.000 meter yang merupakan kain tradisional Batak diarak melintasi 8 kawasan Danau Toba. Kepala Pusat Dokumentasi dan Pengkajian Kebudayaan Batak Universitas HKBP Nomensen menguji Nababan mengatakan Hari Ulos Nasional tahun 2023 dilaksanakan selama 4 hari dan puncak acara akan diadakan di Open Stage Parapat dihadiri PJ Gubernur Sumatera Utara. Menguji mengatakan ulos adalah karakter dari budaya Batak yang berhubungan erat dengan adat istiadat budaya Batak dan sebagai alat atau media pemberkatan sampai turun-temurun yang tidak dapat dilupakan ataupun ditiadakan oleh seluruh keturunan si Raja Batak di seluruh dunia. Ia juga menyampaikan pada Hari Ulos Nasional tahun ini antusias masyarakat dan tim karnaval yang membawa ulos sepanjang 1.000 meter yang menjadi program Yayasan Pusuk Buhit menjadi salah satu cara untuk memberikan pemahaman akan pentingnya ulos sebagai identitas habatokan yang harus dipelihara. Ia juga menambahkan ulos tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Batak sejak dari kandungan hingga meninggal dunia. Ulos selalu hadir mengikuti kehidupan orang Batak secara kultural dan juga sosial. Manguji mengatakan dirinya pernah menghadiri sidang terkait Hari Ulos dan menyampaikan usulan itu ke pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Budaya sejak tahun 2015. Sejak itulah hari ulang tahun pertama Hari Ulos dilaksanakan hingga saat ini. Menguatkan atau menciptakan ulos Batak akan berdampak bagi kesejahteraan penenun dan penggiat UMKM yang menjadi sumber penghasilan bagi seluruh masyarakat Batak. Ia akan terus berupaya mendorong UMKM dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana makna ulos tersebut. Pemirsa, Hari Ulos Nasional diperingati hari ini diharapkan sebagai momentum kebangkitan ekonomi di Indonesia, khususnya para pelaku UMKM. Dan untuk mengetahui kebangkitan ekonomi UMKM Ulos di Sumatera Utara, kini telah bergabung pelaku UMKM Ulos Erika Rosdiana, sudah hadir bergabung bersama kita melalui Zoom. Selamat sore. Kemudian sore, juga ada Ibu Herli, selamat sore, Bu Herli Sinaga. Dan sudah ada pengamat ekonomi Bang Gunawan Benyamin. Selamat sore Bang Gunawan Benyamin. Ya, selamat sore. Sudah 3 orang narasumber bersama kita di studio melalui Zoom, ya, melalui Zoom di studio langsung. Kemudian selamat sore dulu ke Mbak Erika. Iya. Mbak Erika, selamat sore. Hari Ulos yang diperingati hari ini, kemudian seberapa berdampak ini kepada para pelaku UMKM kita? Mengingat saat ini kan pelaku UMKM sudah bangkit setelah pandemi COVID-19 kemarin. Jelas sekali. Jadi dengan adanya Hari Ulos ini, maka ulos itu semakin tersosialisasi. Dan jika semakin luas sosialisasinya, maka pengguna ulos akan semakin banyak. Dengan demikian, pasti pengrajin ulos akan mendapat order yang lebih banyak, yang sudah pasti Pak, itu akan meningkatkan ekonomi dari pengrajin ulos kita. Dan demikian ulos itu dapat bertahan, kearifan lokalnya dapat bertahan juga Pak. Jadi itu merupakan rentetan yang tidak bisa terputus Pak. Baik. Baik. Untuk itu kita ke Ibu Herli Sinaga. Selamat sore Bu Herli. Selamat sore Bu Herli Sinaga. Baik, sepertinya kita ke Pak Gunawan Benjamin terlebih dahulu ya, sebagai boleh. Pengamat ekonomi Pak Gunawan. Mengingat peringatan Hari Ulos Nasional, apakah Hari Ulos Nasional ini turut berdampak bagi keberlangsungan ekonomi khususnya di Sumatera Utara? Silakan Pak Gunawan. Ya pastinya demikian ya. Kalau kita melihat dari perkembangannya seharusnya sih dengan tren penjualan yang terus mengalami peningkatan setelah pandemi COVID-19 ini, kita berharap nih pada masyarakat ya khususnya itu dari suku Batak tuh bisa melakukan peningkatan penjualan untuk peningkatan produksinya secara mandiri. Yang jadi persoalan itu kan memang ulos ini kan adalah barang-barang tradisional. Itu kan lebih mendukung kearifan lokal yang ada di Sumatera Utara.
pemasarannya tidak jauh berbeda dengan batik pada umumnya pada awalnya gitu ya. Sehingga memang ini perlu dukungan dari pemerintah ya terkait dengan kemungkinan bagaimana potensi yang bisa dikembangkan oleh para pengusaha ulos kita gitu kan ya. Karena kearifan lokal ini selain kita bisa mengkomersialkan dari produk ulosnya, kita juga perlu menjaga yang namanya budaya ini untuk dilestarikan terus, jangan sampai hilang gitu loh. Nah, kalau seandainya identitas Sumatera Utara ini yang bisa diwakilkan dari ulos bisa lebih mengglobal, bisa lebih mendunia dengan produk-produknya yang lebih kreatif, lebih modern gitu kan ya, saya yakin penetrasi pasarnya itu untuk bicara seperti kain batik itu bisa tercapai gitu loh. Memang tidak mudah, tetapi memang kita punya beberapa sarana dan prasarana lain yang bisa mendukung untuk promosinya. Salah satu yang dijual itu bukan hanya ulos ya. Kita tahu bahwasanya Sumatera Utara itu punya Danau Toba. Jadi memang lewat kunjungan wisata, lewat promosi yang lebih masif, lewat program-program yang memang sengaja melestarikan kebudayaan atau kearifan lokal dari Sumatera Utara, saya yakin ulos ini bisa ditampilkan dalam banyak momen, dalam banyak kesempatan untuk banyak mendorong agar supaya masyarakat terbiasa dengan pakaian atau mungkin dengan kain yang namanya ulos itu tadi gitu loh. Nah ini memang nggak mudah gitu ya. Memang ini di atas kertas itu memang harusnya seperti itu, tapi ini tidak mudah. Namun kalau saya lihat dari banyak konsumsi atau pembelian dari aparat pemerintahan, lembaga-lembaga atau institusi yang ada di tanah air, ini sebenarnya mereka sudah terbiasa dalam membeli ulos atau menggunakan ulos gitu sebagai cenderamata atau mungkin sebagai pakaian adat tertentu atau mungkin pakaian sehari-hari. Tetapi memang yang perlu dilestarikan adalah bagaimana merubah tren atau budaya masyarakat nih yang udah banyak tersusupin sama budaya-budaya barat dengan tren-tren Korea atau mungkin dengan tren-tren yang lain gitu loh. Ini untuk lebih mengenal ulos itu seperti apa gitu loh. Jadi jangan trennya itu kita lebih cenderung keluar daripada ke dalam. Ini kan salah gitu loh. Kita punya kebudayaan arif lokal Sumatera Utara yang nilainya itu juga nggak kalah saing sebenarnya dengan negara lain. Tapi kita lupa. Kita belajar sejarah tapi kita lupa, kita terbenam dengan tarikan-tarikan budaya lokal sehingga apa? Sehingga negara lain ini yang justru memanfaatkan budaya-budaya mereka yang berkembang dengan bentuk-bentuk tari, seni, musik atau mungkin pakaian yang lainnya itu justru lebih banyak menggarap pangsa pasar yang ada di Sumatera Utara maupun nasional pada umumnya. Padahal kita punya ulos di sini, kita punya batik untuk bicara di Jawa gitu ya. Tapi memang sayangnya masyarakat anak-anak muda ini lebih terobsesi dengan beli atau belanja barang-barang yang lebih tren secara internasional. Mereka lebih menggandrungi K-pop, mereka lebih menggandrungi budaya-budaya barat lainnya. Sementara untuk budaya sendiri yang seharusnya tidak kalah jauh ya, persaingannya tidak kalah bersaing itu justru ditinggalkan. Nah ini yang salah. Jadi untuk mengembangkan ulos ini jangan hanya bicara masalah ekonomi melulu. Tapi kita harus bicara bahwasanya masyarakat harus paham. Dia harus kenal nih, orang Sumut harusnya kenal. Batak tuh punya ulos, dia harus kenal itu. Siapapun itu ya, mau terlepas dia agamanya apapun, mau terlepas dari suku manapun, tapi ulos itu ada loh dari sini. Dan seharusnya semua tuh mengenal itu. Jadi jangan hanya bicara bahwasanya kita lebih mengenal K-pop dibandingkan mengenal ulos ini kan salah banget gitu loh. Itu aja sih. Baik. Sehingga aktivitas ekonominya bisa didorong lebih besar lagi. Harapannya seperti itu. Baik Bang Gun. Kita ke Mbak Erika Rosdiana lagi. Mbak Erika, kalau kita bicara tentang peningkatan ekonomi di suatu daerah itu tidak terlepas daripada peran UMKM. Bagaimana selama ini peran pemerintah untuk mendorong pelaku UMKM dan bagaimana pula, biar nanti bisa dijawab sekaligus dua kali ya Mbak Erika ya, bagaimana pula dampak era digitalisasi saat ini? Apakah memang ini menjadi hal positif bagi para pelaku UMKM atau justru mengalami hambatan? Silakan Mbak Erika. Disinilah UKM sangat membutuhkan pemerintah. Jadi kerjasama antara pemerintah dengan UKM itu, misalnya Pak, dengan kebijakan yang diberikan pemerintah, misalnya tadi ada Pak Gunawan ngomong misalnya tentang hari batik contohnya, jika ulos ini dijadikan ada harinya, maka makin kebutuhan akan ulos itu akan semakin meningkat. Jadi dengan satu kebijakan sudah banyak dampaknya. Contohnya lagi Pak, kita UKM sangat membutuhkan adanya contohnya one village, one
produk contohnya. Jadi ulos itu kan kalau misalnya di daerah ini yang dipakai adalah sadum, jadi penghasil ulos sadum. Jadi nggak diambil yang dengan yang lain gitu. Misalnya ragi hotang gitu. Jadi sudah ada kampung-kampung tertentu yang melabelin bahwa itu. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah itu sangat mendukung para UKM. Dan mengenai digitalisasi, jelas Pak itu sangat membantu. Sekarang para pengrajin ulos ini kan udah tua ya, dan butuh generasi muda. Sementara digitalisasi ini sangat butuh. Jadi saya dari koperasi juga dari ini UKM juga contohnya bekerja sama dengan PKM, Unimed contohnya Pak. Kami bekerja sama membuat desain ulos. Jadi desain ulos itu bagaimana? Ternyata kolaborasi antara yang tua dengan yang muda itu luar biasa Pak. Jadi koperasi kita, jadi kita UKM kita juga kerjasama. Contohnya dengan generasi muda. Bagaimana membuat untuk pewarna alami contohnya Pak. Dan itu semua dengan adanya digitalisasi pasti akan lebih pemasarannya. Dan kami ada dapat itu dari luar, itu mereka nanya kenapa ya warna ulosnya bisa nggak lebih menarik gitu. Dengan adanya desain dengan generasi muda, digitalisasi saya rasa ini adalah suatu kerjasama yang baik. Jadi antara pemerintah, UKM dan generasi muda, ya kan Pak Gunawan sangat butuh sekali Pak kolaborasi. Jadi di sini untuk kita maju sangat dibutuhkan kolaborasi Pak. Terima kasih Pak. Baik, kita selanjutnya ke Bu Herli Sinaga selaku pelaku UMKM Taput. Selamat sore Bu Herli. Menurut Anda bagaimana tanggapan Anda tentang keberadaan pengrajin atau pelaku UMKM di tengah-tengah maraknya produk-produk dari luar yang berdatangan khususnya di Indonesia? Dan bagaimana terkait dengan bahan baku ulos sendiri bersaing dengan produk-produk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia? Silakan Bu Herli, tanggapan Anda. Halo Bu Herli. Ya, itu masih mute itu Bu? Mikrofonnya? Boleh diaktifkan mikrofonnya, Bu Herli? Mikrofonnya Bu Herli. Masih mute Bu, masih. Halo Bu Herli. Ya, kalau begitu boleh dijawab langsung, Mbak Erika aja langsung menjawab mungkin, nggak apa-apa. Terkait bagaimana persaingan saat ini, bagaimana para pelaku UMKM kita menghadapi persaingan yang ada saat ini. Gini Pak, kalau bagi kami ya, persaingannya ini sekarang antara tekstil dengan yang penenun asli tangan Pak. Yang penenun tangan ini kan waktunya lama, itu satu ulos itu Pak sampai 1 minggu Pak misalnya. Sementara kalau dia tekstil kan cepat gitu ya Pak ya. Nah ini sekarang bagaimana kita melindungin yang pengrajin tangan dengan juga misalnya tekstil ya Pak ya. Nah disinilah saya rasa satu yang kebijaksanaan pemerintah, kebijakan itu untuk melindungi yang aset kebudayaan kearifan lokal kita dengan juga supaya tekstil kita bisa naik. Itu jadi suatu yang harus kita PR bagi kita Pak menurut saya. Baik, kita ke Pak Gunawan Benjamin. Bu Herli dulu, coba Bu Herli lagi. Bu Herli. Bu Herli dulu. Halo, selamat sore Bu Herli. Selamat sore Bu Herli. Suaranya masih di mute Bu Herli. Suaranya belum Bu Herli. Halo, selamat sore. Ya, baik Bang Gunawan silakan Bang, tanggapannya Bang. Iya gini, jadi kalau memang kita punya hari untuk merayakan ulos gitu ya, tetapi memang ada baiknya dibarengi dengan kebijakan yang bisa mendongkrak penjualan ulos itu tadi. Salah satu contohnya begini, kita tahu bahwasannya setiap instansi pemerintahan gitu kan ya, itu mewajibkan pakaian tradisional seperti batik di waktu-waktu tertentu. Nah sekarang kalau bagi kita coba mulai aja dari wilayah Sumatera Utara untuk biar supaya ada hari-hari khusus di mana semua PNS, ASN, atau mungkin guru atau siapapun itu pakai ulos gitu loh. Itu jadi dengan sendirinya akan mendongkrak ini permintaan akan ulos itu tadi. Perlu juga perlindungan bagi pelaku UMKM ya. Sekarang ini kan kalau tadi kita lihat dari Ibu Erika ternyata dia sudah mendapatkan ide atau masukan dari masyarakat umum karena memang berhubungan dengan cara-cara marketing secara digital. Nah kita perlu tahu juga bahwasanya pelaku UMKM itu juga butuh untuk dididik untuk biar supaya masuk ke ranah-ranah digital.
dari mulai promosi, terus dari mulai sisi pembiayaannya atau mungkin pelatihannya. Sehingga apa? Sehingga kita dengan sendirinya akan membangun industri ulos ini berkepanjangan gitu loh. Jangan industri ulos ini hanya musiman, hanya sekedar untuk cenderamata. Tetapi memang ulos ini adalah sebagai salah satu kebutuhan sandang yang kita butuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Misalkan untuk berkantor atau bekerja, itu penting gitu loh. Jadi kalau seandainya memang pemerintah peduli dengan ulos gitu kan ya, jadi hari-hari besarnya ini juga bisa dimanfaatkan untuk bukan hanya sebagai sarana promosi, tapi untuk menggerakkan, mengajak gerakan pada masyarakat untuk menggunakan ulos. Salah satu caranya kita minta nih sama PJ Gubernur yang udah ada agar supaya menetapkan bahwasanya di hari-hari tertentu orang-orang Sumatera Utara atau mungkin orang yang beraktivitas di wilayah Sumatera Utara wajib menggunakan ulos. Itu dituangkan dalam sebuah kebijakan sehingga apa? Sehingga semuanya berjalan. Kita akan melihat adanya pertumbuhan penjualan yang naik, ada peningkatan pendapatan bagi masyarakat yang membuat ulosnya, ada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, ada penambahan jumlah tenaga kerja, pengurangan angka kemiskinan, itu penting gitu loh. Jadi dengan ulos kita bisa hidup gitu loh. Itu yang paling penting ke depannya nanti. Ya, kita ke Mbak Herli Sinaga. Halo, selamat sore. Halo Bu Herli. Bu Herli Sinaga. Iya. Baik, kalau begitu langsung saja kita ke Ibu Erika lagi. Baik, Bu Putri. Erika, mungkin bagaimana harapan dan juga himbauan agar ulos ini eksistensinya bisa menyaingi produk-produk yang dari luar, Bu Erika, silakan. Ya, jadi dari UKM itu berharap bahwa tadi ada kebijakan pemerintah, ada dari generasi muda, seperti kata Pak Gunawan tadi, kolaborasi itu sangat erat hubungannya. Dan kebijakan-kebijakan itu sangat dibutuhkan ke depannya, misalnya tadi yang seperti kata Pak Gunawan, dengan adanya ditentukan, misalnya Hari Batik, maka Hari Ulos Sumatera Utara, kami juga sudah memintanya kepada Ibu Silvi, contohnya yang dari kebudayaan, dan kalau ditetapkan itu bisa jadi kita memakai baju itu pada hari itu. Dan di samping itu juga desain yang tadi Bu, desain itu lebih dimajukan lagi, lebih lebih diperbaiki lagi sehingga ke depan ulos ini akan sampai bukan hanya di nasional tapi di mancanegara. Itu harapan kita Pak, bersaing di mancanegara. Ulos akan eksis karena ulos ini adalah wastra yang sudah dinikan oleh UNESCO Pak. Baik. Bang Benyamin, halo? Bu Herli. Yes. Halo Mbak Herli. Halo Mbak Herli. Oke, nampaknya memang Mbak Herli ada gangguan komunikasi kita. Bang Gunawan, kalau kita bicara tentang peran kaum milenial untuk kemudian nanti bisa meningkatkan geliat UMKM khususnya wastra di Indonesia, Sumatera Utara, bagaimana ini Bang? Iya, jadi jangan sampai ya nanti generasi yang sekarang yang udah memproduksi ulos terus nggak punya regenerasi baru, ini bahaya ini. Ini ancaman ini ancaman serius. Jadi mulailah dari sistem perbankan kita untuk memberikan pembiayaan, ya kan ya. Pembiayaan itu baik untuk pelaku UMKM yang menggerakkan ulos itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua kita coba berharap bagaimana menggerakkan anak muda untuk produksi ulos. Tapi memang butuh insentif di sini. Insentifnya itu seperti yang tadi saya sebutkan dan saya setuju dengan Bu Erika bahwasanya memang harus ada hari ulos. Sehingga apa? Sehingga menumbuhkan mindset bahwasanya ulos itu dibutuhkan, ulos itu ada, ulos itu eksis gitu loh. Yang ketiga promosinya harus global. Jadi memang harus ada gerakan semacam ulos go internasional atau seperti itu gitu kan ya. Ini penting gitu loh. Jadi eksistensi itu harus dimunculkan di tengah masyarakat kita yang nantinya ini akan berharap agar generasi muda itu bisa ikut berkecimpung di situ. Kalau masalah desain, masalah apapun yang sedang ingin dikembangkan untuk ulosnya tadi itu ya saya yakin jika anak mudanya semakin banyak orang yang terlibat dalam mengembangkan ulos, ide itu akan muncul. Ulos itu akan termodernisasi nantinya. Ulos itu akan menjamani semua kebutuhan masyarakat di setiap level apapun gitu loh. Bukan hanya masyarakat yang udah senior atau mungkin yang udah sepuh gitu, tapi anak muda juga akan dengan mudah untuk menggunakan ulos itu sebagai pakaian sehari-harinya gitu. Jadi nggak perlu khawatir kalau seandainya udah banyak orang yang terlibat di situ. Nah, pemerintah harusnya nangkep ini gitu loh. Potensi ulos untuk dikembangkan ini dalam mendapatkan PAD atau pendapatan asli daerah itu akan menambah pendapatan yang bisa digunakan untuk pembangunan ekonomi semua secara berkesinambungan. Ini penting juga gitu. Tapi ya mungkin inilah momentumnya ya yang bisa digunakan untuk mendongkrak itu semua. Baik. Bang Gunawan Benyamin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di TPRI Sumatera Utara. Terima kasih Kemudian Bu Erika. Terima kasih Mbak Erika Rosdiana selaku pelaku UMKM. Makasih. Ya Pak, dikit Pak. Ibu. Ini
dikit Pak, sebentar kemarin kami buat di generasi muda seperti kata Pak Gunawan, kami Singkat ya Bu, sosialisasikan singkat. ULOS. Iya, tapi masih banyak Pak generasi muda yang tidak mengerti ULOS Pak. Ini itu dia. baru semalam Oke. tidak mengerti. Saya tanya Baik. ini apa? Nggak tahu gitu Pak. Jadi penting Pak. Terima kasih Pak Gunawan. Baik, Terima kasih. terima kasih Sama-sama, kami Bu, sama-sama. ucapkan kepada Ibu Erika Rosdiana selaku pelaku UMKM dan juga Ibu Herli Sinaga dan juga Bapak Gunawan Benjamin selaku pengamat ekonomi yang telah bergabung di dialog Zoom pada sore hari ini. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, dari 614 bakal calon legislatif yang diusulkan 18 partai politik di KPU di Kabupaten Mandailing Natal, 464 orang diantaranya diperkirakan akan mengikuti perhelatan pemilihan legislatif tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Daerah Mandailing Natal akan menetapkan 464 calon legislatif pada tanggal 18 Oktober 2023. Sedangkan sebanyak 150 bacalek dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Tahapan proses verifikasi dokumen persyaratan dilakukan sejak tanggal 19 sampai 23 Oktober mendatang. KPU kembali melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi terhadap pengganti calon pada masa pencermatan DCT. Selanjutnya pada tanggal 24 Oktober sampai 2 November 2023, KPU Madinah akan melakukan penyusunan DCT calon legislatif dan tanggal 4 November, KPU akan menetapkan DCT caleg yang akan mengikuti perhelatan pemilu 2024 mendatang. Jika ada calon legislatif yang meninggal dunia atau alasan lain tetap masuk dalam kertas suara. Di saat verifikasi administrasi awal di bulan Mei kemarin, sampai di bulan 5 dan bulan 6 kemarin itu beragam, ada karena dokumennya tidak sesuai dan di pencermatan DCS-nya tidak dilakukan pergantian atau diperbaikan dokumen di tahapan perbaikan dokumen yang belum memenuhi syarat tidak dilakukan partai politik perbaikan. Sementara itu, peserta calon legislatif yang meninggal akan diumumkan pada setiap tempat pemungutan suara di wilayah pemilihannya. Jika ada warga yang memilih caleg yang telah meninggal tersebut akan terhitung pada suara partai. Hal ini berlaku sesuai aturan pileg dari pemilihan sebelumnya, namun masih menunggu regulasi dari KPU RI. Dalam rangka pengamanan pemilihan umum tahun 2024 di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Polres Taput menggelar pasukan OPS Mantap Brata Toba 2023-2024. Polres Taput bersama TNI dan unsur pemerintah daerah menggelar apel pasukan dalam rangka kesiapan personel, alat, serta sarana dan prasarana yang akan digunakan Polri dalam pengamanan pemilu 2024 mendatang di Terminal Madia Tarutung pagi tadi. Apel ini dipimpin langsung Kapolres Taput dan dihadiri Dandim 0210-TU dan Bawaslu Taput. Operasi Mantap Brata 2023-2024 dilaksanakan selama 222 hari, mulai hari ini di seluruh jajaran Polri. Hadir dalam gelar pasukan tersebut unsur Forkopimda, TNI, KPUD Taput, dan Bawaslu Taput, serta Kejaksaan Negeri Tarutung. Operasi Mantap bertujuan menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban pada setiap tahapan pemilu 2024. Sementara itu dalam amanat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang dibacakan, Kapolres Taput menekankan sejumlah poin penting untuk dilaksanakan dan dipedomani oleh seluruh prajurit Polri. Pastikan kesiapan perlengkapan pribadi, sarana prasarana, dan fasilitas penunjang lainnya, sehingga dapat mendukung pelaksanaan operasi. Yang ketiga, laksanakan pengamanan dengan penuh rasa tanggung jawab, humanis, dan profesional, serta sesuai dengan SOP dan menerapkan body system. Pemirsa, apel gelar pasukan Ops Mantap Brata 2023 dalam rangka pengamanan pemilu 2024 digelar Polres Tapanuli Tengah di lapangan Mapolres Tapanuli Tengah diikuti personel TNI Polri dan juga perwakilan Pemkab Tapanuli Tengah. Kapolres Tapanuli Tengah AKBP Basa Emden Banjar Nahor
Memimpin apel gelar pasukan Ops Mantap Brata 2023, sejumlah tamu undangan dari TNI, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, tokoh agama dan organisasi kepemudaan Kabupaten Tapanuli Tengah turut hadir dalam apel tersebut. Dalam pelaksanaan gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023, Kapolresta Tapanuli Tengah memasangkan pita kepada 4 perwakilan peserta upacara, yakni personil TNI Polri dan Satpol PP, serta personil Dinas Perhubungan. Inspektur upacara gelar pasukan Ops Mantap Brata Kapolresta Tapanuli Tengah AKBP Basa Mden Banjarnahor menyampaikan amanat Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menyebut Operasi Mantap Brata 2023 dilakukan dalam rangka pengamanan pemilu 2024 untuk mengecek kesiapan personil, sarana dan prasarana sebelum diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan dan menciptakan pemilu 2024 terselenggara dengan aman, lancar, dan damai. Usai memimpin gelar pasukan Operasi Mantap Brata, Kapolres Tapanuli Tengah menyampaikan harapannya agar masyarakat dan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah serta peserta pemilu dapat bersinergi dengan Polres Tapanuli Tengah dalam menciptakan pemilu 2024 yang damai dan aman. Polres Tapanuli Tengah beserta dengan stakeholder-nya juga mengharapkan supaya pelaksanaan pemilu di Tapanuli Tengah ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif, serta seluruh peserta, baik itu caleg dan juga dari kepala daerah bisa melaksanakan persaingan politik yang sehat dan juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa berperan serta untuk memberikan suara dan juga masyarakat bisa berperan serta untuk tetap menjaga situasi Kaptimas supaya tetap kondusif. Pemirsa, informasi lainnya datang dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Flora Medan kemarin mewisudahi sarjana keperawatan dan ahli media angkatan 11 sebanyak 771 wisudawan di Medan International Convention Center Jalan Gagak Hitam Medan. Wisuda Sarjana Stikes Flora Medan tahun akademik 2022-2023 sebanyak 771 wisudawan dan wisudawati terdiri dari sarjana keperawatan program profesi nurse, D3 keperawatan dan D3 kebidanan. Ketua Stikes Flora Medan, Dr. Fitria Aldi MKet SPM, didampingi Ketua 1 Heni Triana dalam sambutannya mengatakan peran tenaga medis dituntut profesional dan memiliki daya saing. Stikes Flora Medan melakukan berbagai inovasi agar para wisudawan yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan dapat bersaing dalam dunia kesehatan. Selain itu, Dr. Fitria Aldi menekankan Stikes Flora Medan harus senantiasa melahirkan lulusan yang mampu sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Seluruh wisudawan mempunyai keahlian yang baik, maka dipastikan seluruh lulusan Stikes Flora Medan akan menjadi pelayan kesehatan di tengah masyarakat. Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Teti Syahriani mengatakan agar para sarjana tetap meningkatkan keilmuan atau kemampuan di bidang keperawatan dan kebidanan berkaitan dengan menyambut era masyarakat ekonomi Asia sehingga tidak tertinggal dengan kompetensi yang diharapkan. Dikatakan sejalan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 bahwa surat tanda registrasi tenaga kesehatan sudah berlaku seumur hidup, tetapi untuk surat izin praktek atau SIP masih dituntut kompetensi sehingga seluruh tenaga kesehatan wajib mengikuti pelatihan dan workshop atau seminar. Kepala L2 Dikti Wilayah 1 Medan Profesor Saiful Anwar Matondang mengatakan wisudawan Stikes Flora Medan memiliki banyak tantangan terkait perubahan digitalisasi dan globalisasi. Seperti halnya menangani kesehatan telah berubah dari manual menjadi digital. Tantangan lainnya seperti dibutuhkan tenaga terampil dan profesional, maka dari itu cara mengatasinya dengan banyak membaca dan kolaborasi dengan senior pada bidang yang sama. Stikes Flora Medan memberikan penghargaan kepada wisudawan-wisudawati terbaik dan memberikan penghargaan kepada dosen Stikes Flora yang telah menyelesaikan tugas belajar dari program S2 Kesehatan Masyarakat. Pemirsa, Lembaga Pers Mahasiswa Dinamika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara menggelar seminar kepenulisan nasional 2023 di Aula Raja Inal Siregar, Gedung Pemprov Minggu siang kemarin.
Seminar yang diselenggarakan Lembaga Pers Mahasiswa Dinamika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tersebut menghadirkan penulis novel bestseller Hidayatul Fajriah yang akrab disapa Luluk HF. Luluk HF merupakan penulis terkenal dengan karya-karyanya, salah satunya Mariposa yang telah diangkat menjadi film. Ketua Panitia Seminar Muhammad Wahyu Suciono menjelaskan kegiatan ini merupakan rangkaian kedua dari acara Pena Persma dan dihadiri 214 peserta. Sementara itu, Pemimpin Umum LPM Dinamika UIN Sumut, Tondini Alif Harahap berharap dengan adanya kegiatan ini peserta dapat menimba ilmu yang kelak bisa direalisasikan. Ini tuh termasuk salah satu rangkaian dari acara Pena Persma 2023 yang mana di awalnya itu kita adakan pekan kreativitas, lalu yang kedua ada seminar urusan nasional, dan yang ketiga itu ada pelatihan jurnalistik tingkat lanjut nasional yang nantinya akan peserta itu dari seluruh pers mahasiswa yang ada di Indonesia ini. Harapan saya untuk kegiatan ini semoga setelah selesai kepenulisan nasional ini, saya harap seluruh peserta dapat memulai karya-karyanya dari platform-platform sederhana atau platform gratis seperti Mbak Lulu, yang mana ini juga bisa jadi motivasi mereka untuk mulai menulis dan supaya karya mereka itu dilirik oleh produser-produser terkenal, dan semoga karya-karya mereka bisa diangkat menjadi film dan mereka bisa terkenal seperti sekarang. Pemirsa, ada banyak olahraga bela diri yang bisa dilakukan anak-anak usia dini. Salah satunya dengan belajar bela diri. Anak akan merasakan berbagai manfaat untuk membela diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu olahraga bela diri yakni karate yang dilakukan anak-anak PAUD di Sekolah Yayasan Pendidikan Islam Sultan Andirja, Jalan Gaperta, Ujung Medan. Olahraga karate yang dilakukan anak-anak dari kelas 1 hingga kelas 6 SD ini merupakan pelajaran ekstrakurikuler dari sekolah tersebut. Dengan melakukan olahraga karate sejak usia dini, banyak manfaat yang didapat baik fisik maupun mental anak. Salah seorang pengajar karate dari Inkanas Medan, Senpai Muhammad Rizky Pasa, mengatakan terdapat 5 manfaat yang didapat jika anak melakukan aktivitas olahraga bela diri karate. Manfaat tersebut antara lain membela diri ketika anak-anak dihadapkan pada gangguan dari lingkungan luar. Selain itu, olahraga karate mengajarkan kedisiplinan diri dan melatih kesehatan fisik tubuh, meningkatkan solidaritas serta kelak akan menjadi atlet profesional dan berprestasi. Pada saat latihan, anak-anak mengikuti gerakan yang diajarkan pelatih dengan teknik dasar dan gerakan tangan seperti tangkisan agyuke, sotoke, serta pukulan chudan suki dan yodan suki. Sebelum latihan, anak-anak melaksanakan latihan pemanasan atau stretching. Menurut Senpai Muhammad Rizky, mengajarkan anak-anak usia dini diperlukan kesabaran dan keuletan karena saat latihan anak-anak berinteraksi dengan banyak teman, bercanda dan bermain. Namun Senpai yakin di usia dini inilah anak-anak akan cepat menangkap dan menjiwai apa yang telah diajarkan pelatih. Diharapkan dengan berlatih karate, anak-anak mampu mengukir prestasi dan dapat terhindar dari kecanduan bermain gadget atau handphone. Ini usianya bisa jadi usia dini. Usia dini itu 8 tahun ke atas, sampai berapa tahun pun bisa gabung. Biasanya ini karena ini baru berdirinya cuma baru 3 bulan, jadi belum ada perlombaan orang anak-anak ini. Mudah-mudahan bulan depan kami ada ujian naikkan tingkat atau bilangnya UKT, ujian naik sabuk salah satunya. Banyak kesabaran ya Bang mendidik anak-anak. Kalau SD ya. Iya. Harapannya apa Bang? Harapannya mudah-mudahan anak-anak ini semua tambah prestasinya dan tambah keberaniannya. Pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara mengapresiasi digelarnya Sistem Keamanan Kota atau Sispam Kota oleh Kepolisian Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan. Dengan digelarnya pelatihan tersebut, Sispam Kota secara berkala ini diharapkan mampu mengantisipasi segala gangguan pada pemilu 2024 mendatang. Pelatihan simulasi sistem keamanan kota atau Sispam Kota yang melibatkan ribuan pasukan gabungan TNI Polri diharapkan dapat dilakukan secara berkala dan bersifat masif. Hal ini dapat mempermudah dan mematangkan personil TNI Polri yang akan terlibat dalam pengamanan pemilihan umum 2024 mendatang. Pelatihan simulasi berupa pengendalian massa jika terjadi aksi anarkis perlu menjadi fokus seluruh institusi pemerintah yang terlibat dalam kelangsungan pemilu. Ketua KPU Sumut Agus Arifin mengatakan hingga kini KPU Sumut dan kepolisian terus bersinergi dalam memetakan
kerawanan konflik yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah di Kota Medan. Menurutnya, pihak keamanan harus waspada dalam tahapan pemilu seperti pada masa kampanye, penyaluran logistik dari pusat ke daerah, pelaksanaan pemilu, pengembalian logistik dari daerah ke pusat, hingga puncaknya itu pengumuman hasil pemilu. Terkait dengan pengamanan, itu kita membutuhkan dukungan dan komitmen dari Pak Kapolda untuk lancar, aman, dan kondusifnya pelaksanaan pemilu di Sumatera Utara tahun 2024. Ya, tentu secara umum ada tahapan-tahapan yang menurut hemat kita dan pengalaman kita itu ada titik kerawanan, terutama terkait dengan masa kampanye, kemudian terkait dengan kegiatan atau tahapan distribusi logistik. Ya pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada Rabu 18 Oktober 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Rabu 18 Oktober 2023. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Asahan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, Samosir, Toba, Padang Lawas, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Medan, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Batu Bara, dan sekitarnya. Untuk dini hari, berpotensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Asahan, Toba, Humbang Hasudutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padang Sedempuan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, dan sekitarnya. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 15 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 97%. Arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Tidak ada titik panas di wilayah Sumatera Utara yang terpantau untuk tanggal 16 Oktober 2023. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah lereng timur, pegunungan, dan lereng barat Sumatera Utara untuk waspada terjadinya hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang yang mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan cuaca untuk hari Rabu 18 Oktober 2023. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sembiring. Dan saya Putri Rahmadani Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.